Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Muhammad Iwan. Saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan tugas UTS kewirausahaan. Pengertian kepemimpinan menurut Gyllenberg, kepemimpinan leadership adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 1. Lindsay dan Patrick dalam membahas mutu total dan pembangunan organisasi menggunakan bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang dengan tujuan organisasi. Peterson yang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreasi. Peran kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan fungsi penggerakan autoting. Dalam manajemen, fungsi penggerakan mencakup kegiatan memotivasi, pimpinan, komunikasi, pelatih, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Apakah seluruh kekuatan yang ada pada saya telah saya arahkan untuk mendorong, memberikan insentif, dan membebaskan dari kelemahan dan kesalahan? Apakah setiap perbuatan saya telah membuat bawahan saya mau mengikutinya? Apakah secara konsisten dapat menjadi teladan dalam karakter berpakaian sopan santun? Kelebihan kepemimpinan. 1. Pengembangan potensi. 2. Pengambilan keputusan yang cepat. 3. Motivasi tim. 4. Meningkatkan kinerja. Kekurangan kepemimpinan. 1. Ketidakmampuan mengatasi konflik. 2. Kurangnya kreativitas. 3. Ketidakpastian. 4. Ketidakadilan. Gaya kepemimpinan. 1. Gaya otoratik. 2. Gaya demokratik. 3. Gaya bebas terkendali. Gaya otoratik pada umumnya memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Kelebihan. 1. Keputusan cepat, ketegasan. 3. Konsistensi. Kelemahan. Kekurangannya berpartisipasi. 2. Kreativitas terbatas. 3. Resiko overbearing. Gaya demokratik pada umumnya meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Kelebihan. Partisipasi anggota. 2. Kreativitas. 3. Penerimaan keputusan. Kelemahan. 1. Proses keputusan yang lambat. 2. Kebingungan. 3. Kesulitan dalam situasi darurat. Gaya bebas terkendali pada umumnya memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan wewenang kepada para bawahan untuk mengambil keputusan. Kelebihan. 1. Kebebasan dan kreativitas. 2. Pengembangan diri. 3. Fleksibilitas. Kelemahan. Kurangnya struktur. 2. Koordinasi yang kurang baik. 3. Ketidakpastian. Notasi gaya kepemimpinan. Notasi. 1. S1 telling, directing atau structuring. S2 selling, problem solving atau coaching. S3 participating, developing atau encouraging. S4 delegating. S1 telling, directing atau structuring. Seorang pemimpin yang senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi yang jelas dan mengawasinya secara ketat serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. S2 selling atau coaching.
Seorang pemimpin yang mau melibatkan bawahan dan dalam pembuatan suatu keputusan. Suatu pemimpin bersedia membagi persoalan dengan bawahannya, dan sebaliknya persoalan dari bawahan selalu didengarkan serta memberikan pengarahan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan. S3. Participating atau developing encouraging. Salah satu dari gaya kepemimpinan ini adalah adanya kesediaan dari pemimpin untuk memberikan kesediaan bawahan agar dapat berkembang dan bertanggung jawab serta memberikan dukungan sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlukan. S4. Delegating. Dalam gaya ini, pemimpin memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan dan memberikan kesempatan pada mereka untuk memecahkan permasalahan. Syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal dalam konsepsi kepemimpinan, antara lain 1. Kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat suatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. 2. Kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya, kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Latar belakang. Organisasi mahasiswa ANBU adalah organisasi mahasiswa aktif di sebuah universitas di Konoha. Organisasi ini memiliki beberapa komite dan anggota aktif yang berperan dalam berbagai proyek dan kegiatan kampus. Posisi ketua organisasi mahasiswa saat ini adalah Naruto, seorang mahasiswa semester akhir dengan rekam jejak yang kuat dalam pemimpinan. Deskripsi situasi. Naruto telah menjabat sebagai ketua organisasi selama 1 tahun. Selama masa kepemimpinannya, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penurunan partisipasi anggota, konflik di antara komite, dan pengelolaan sumber daya yang terbatas. Selain itu, organisasi mahasiswa ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kepedulian sosial di antara mahasiswa, sehingga memiliki tujuan yang bersifat pendidikan dan sosial. 1. Apa tugas utama seorang ketua organisasi mahasiswa? 2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh Sarah sebagai ketua organisasi mahasiswa dan bagaimana ia harus mengatasinya? Cara mengatasinya. Penurunan partisipasi anggota. Naruto harus meningkatkan komunikasi dan keterlibatan dengan anggota. Ini biasa dilakukan melalui pertemuan reguler, penggunaan media sosial, dan pengorganisasian kegiatan yang menarik. Konflik antara komite. Naruto harus berperan sebagai mediator dan memfasilitasi dialog terbuka antara komite yang berkonflik. Penting untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Pengelolaan sumber daya yang terbatas. Naruto perlu mengembangkan rencana keuangan yang jelas dan efisien, mencari sumber daya tambahan seperti sponsor, dan memprioritaskan penggunaan sumber daya untuk proyek yang paling penting. Daftar Pustaka 2013, judul Pembelaan Kewirausahaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.